Saya awal-awalnya dulu kan kerja di perusahaan sekitar 10 tahun. Setelah itu ada krisis tahun 1997, saya kena PHK. Lalu saya ambil alih usaha lagi, buka warungan nasi itu di bawah di depan masjid, kurang lebih 3 tahun. Setelah itu berjalan juga, cuman ada kendala lagi masalah outsourcing. Nah, di situ saya mulai bingung lagi usaha apa. Lah setelah itu saya kan melihat teman saya itu usaha keripik itu. Lah saya tertarik. Terus saya pulang ke Banyumas. Saya minta saran dengan teman saya. Setelah itu saya dikasih resepnya, dan di situ saya juga belajar. Ada setengah bulan saya tinggal di situ. Setelah setengah bulan saya sudah agak mengetahui, lalu saya pulang ke Semarang. Setelah sampai ke Semarang 2 hari, saya beli kedelai ke Damaran. Itu kalau tidak salah waktu itu 20 kilo. Awalnya seperti itu. Sampai di rumah saya mencoba itu 3 kilo. Saya bikin tempe keripik. Ternyata awal-awal itu juga tidak langsung jadi. Ternyata begitu saya bikin 2 kilo itu juga masih ada kesalahan. Oh, kok tidak jadi ini, kenapa? Saya bingung juga. Terus saya pulang lagi ke Banyumas. Saya bilang, loh ini gimana, saya kemarin di 1,5 bulan kok ternyata saya praktekkan di Semarang kok tidak bisa keluar jamurnya, tuh masalahnya apa? Nah, teman saya bilang, lah kamu kemarin di sini tidak lihat semuanya sih. Ini masalah plastiknya. Loh, plastiknya kenapa? Plastiknya ini udah dibolongin. Oh gitu. Iya, makanya udah keluar jamurnya. Nah, terus saya pulang ke Semarang lagi. Saya bikin lagi 3 kilo. Begitu bikin, saya plastiknya tuh saya bolongin pakai paku. Alhamdulillah ternyata itu jadi. Setelah jadi, saya goreng. Itu di gorengan tuh itu ada kendala lagi, masalah minyak. Loh, kok minyaknya tidak bisa kisat seperti ini, gimana ya? Saya tuh sambil berjalan, sambil berpikir, sambil berbenah itu masalah penggorengan. Itu walaupun rasanya pun belum seberapa, tidak seperti yang sekarang ini, karena kan baru awal-awal belajar. Jadi saya tetap belajar terus apa yang kurang, terutama masalah rasa. Kedua masalah minyak itu kok tidak bisa kering tuh gimana, saya pelajari terus. Tapi alhamdulillah walaupun masih keadaan belajar, itu pun di pemasaran di warung-warung itu pun berjalan juga gitu. Jadi kita sambil berjalan di warung sambil berbenah masalah produksinya, ini masalah kendalanya penggorengannya, masalah minyaknya, itu saya sambil berpikir seperti itu. Lah lama saya sambil berjalan sambil berpikir, terutama yang saya pikirkan tuh masalah wajan waktu itu. Karena apa? Kan awal-awal wajannya masih kecil gitu. Saya beli ke Damaran wajan yang besar itu waktu itu. Ternyata itu tidak kebenaran juga tuh wajannya. Karena apa? Itu wajannya terlalu besar sekali. Mungkin diameter sekitar 1 meter diameternya. Ternyata begitu saya pakai, itu kok luntur. Jadi di minyak itu kalau digoreng tuh minyaknya tidak bisa jernih gitu. Minyaknya hitam. Nah, waktu itu saya itu dapat bantuan dari kecamatan. Itu saya dikasih wajan sama kompor 1. Nah, itu setelah ada bantuan dari kecamatan, yang saya beli dari luar saya tidak gunakan. Saya pakai yang dari kecamatan, ternyata masih kurang besar juga. Akhirnya itu ada orang kelilingan wajan, saya beli yang agak besar lagi itu diameter 90. Alhamdulillah sampai sekarang itu saya bisa gunakan untuk menggoreng. Nah, saya kan ikut PPKS Kelurahan Tugu. Lah di situ saya dapat bimbingan dari pihak PPKS Tugu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih
alhamdulillah sampai sekarang itu saya bisa berkembang usahanya. Yang awal-awalnya hanya 2 kilo, 3 kilo, sekarang sudah mencapai 15 kilo. Tapi saat ini agak menurun karena ada masalah pandemik ini, pemasaran saya tuh agak berkurang. Tidak seperti waktu belum ada pandemik itu memang barang saya sangat-sangat laku. Contohnya seperti yang bakul-bakul yang ngambil ke sini, itu 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali. Sekarang paling 2 kali. Dan langganan saya juga seperti itu, yang saya setorin sendiri ke warung-warung itu juga agak menurun. Yang biasanya 1 minggu biasanya bisa 2 kali, 3 kali. Sekarang 1 kali. Tapi alhamdulillah tetap jalan. Ya jalan, tapi ya enggak seperti dulu gitu. Tapi alhamdulillah saya berusaha produksi tempe keripik ini sekitar 12 tahunan. Tapi alhamdulillah ya ada hasilnya, bisa untuk mencukupi keluarga dan anak-anak saya. Gitu, Pak. Itu kan pembuatnya seperti ini loh, Pak. Masalah memang ini pembuatannya keripik seperti ini memang riwil, Pak. Agak rumit. Karena apa? Prosesnya itu lama, seperti bikin tempe sama sebagian tempe juga itu awal-awalnya itu yo dele kita rendam 1 malam. Setelah itu kita rebus. Setelah direbus sudah mendidih, lalu dele itu digiles. Digiles pakai itulah tong diketok, bawahnya dikasih lubang sedikit-sedikit, nanti kan airnya turun. Setelah digiles, kita masukin lagi ke dalam itu tong itu, kita rendam 1 malam. Setelah direndam 1 malam, besok pagi kita cuci lagi, dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, lalu kita kukus lagi itu. Setelah dikukus, kita angkat, kita taruh di itu ada tempat seperti kotaan itu untuk mengeler delenya itu, sama kita kipasi. Setelah dikipasi udah dingin, dele ini baru prosesnya ini digiling. Setelah digiling selesai, baru kita kasih ragi. Setelah dikasih ragi, baru dicantingin gitu ke plastik. Jadi ini bikinnya kan pakai plastik itu. Plastiknya ukurannya 2332 gitu. Setelah disandingin di plastik, nanti ini yang pada bantu-bantu ini ibu-ibu diorek-orek gitu pakai gutik itu loh, pakai gutik. Nah nanti setelah sudah rata semua itu plastik, baru dipres. Setelah dipres, kita diamkan 1 malam di atas meja itu, ditumpuk. Setelah 1 malam, paginya baru kita ini dilar di rak-rakan seperti ini. Ini nanti kalau sudah sore, ini mengeluarkan jamurnya putih gitu. Nanti kalau sudah putih, pagi digoreng. Setelah digoreng, baru kita kemas. Setelah kemas, nanti sore bakulnya pasti ke sini. Jadi bikinnya ini tidak setiap hari, Pak. Bikinnya itu 2 hari sekali. Sebenarnya kalau prosesnya jalan terus, cuma kan 2 hari untuk bikin tempenya, 2 hari untuk menggorengannya. Karena apa? Kendalanya di sini kan saya itu masalah tenaga, terus terang gitu. Memang kalau awal-awal dulu memang kita bisa produksi terus, di sini menggoreng, di sana bikin. Itu karena apa? Ini prosesnya agak rumit, Bu, Pak. Jadi tidak semudah bikin tempe yang dijual di warung untuk bikin tempe goreng mendoan tuh tidak seperti itu, tapi prosesnya sama itu. Ya kalau masalah produk ini sebelumnya belum sampai ya paling kita Semarang sinilah, Semarang sini aja gitu, karena ya itu kita mau ngembangkan ke sana-sana tenaganya aja ndak mencukupi. Jadi yang penting kita berusaha, alhamdulillah di Semarang itu jalan. Itu saya awal-awal dulu saya salesnya banyak sebetulnya, Pak. Kalau tidak salah tuh ada 6. Salesnya tuh banyak dulu.
memang sebetulnya barang ini itu banyak peminatnya mau jual. Cuman masalahnya kan keuangannya gitu loh Pak. Jadi awal-awal dulu memang saya juga terlalu berani. Jadi siapa yang mau ngambil saya kasih. Ngambil saya kasih. Tapi ternyata orang itu banyak yang melarikan diri gitu loh Pak. Masalahnya seperti itu. Sebelumnya barang ini peminatnya tuh banyak mau menjual. Masalahnya yaitu setelah saya kasih barang banyak yang pada tidak bayar. Jadi saya tuh sekarang ya saya cari yang orang yang bisa kita percaya gitu aja Pak. Alhamdulillah saya sendiri juga keliling gitu, ndak semua bakul. Jadi saya sendiri juga keluar ke warung-warung gitu, saya memasarkan sendiri juga gitu. Ya ini pembagianan ini terus terang ini tanpa micin ya, karena awal-awal memang saya tuh menggunakan micin terus terang Pak ya, tapi setelah pelanggan saya tuh banyak yang pada bilang, Pak ini pakai micin. Saya bilang iya, kalau bisa jangan Pak, jangan pakai micin. Ini kalau ndak pakai micin aja rasanya sudah enak. Oh iya Bu, terima kasih, saya bilang gitu. Jadi saat ini saya sama sekali tidak pakai micin. Jadi bahannya cuma hanya garam, bawang, sama tumbar, gitu aja. Itu pun bahannya itu saya bikin sendiri semua. Seperti tepung itu juga saya tidak beli. Jadi saya menggiling sendiri Pak. Saya bahannya tuh menggiling sendiri. Saya tuh disetorin menir. Itu setorin menir dari Kaliwungu, saya punya langganan itu. Jadi setiap nanti sudah habis saya ngebel pasti dikirim paling dah yo 5 kintal. Seadanya barang mau 7 kintal itu saya giling sendiri. Jadi masalah bahan itu cuma tepung beras sama pati, bumbunya yaitu garam, bawang sama tumbar gitu, enggak pakai micin. Ya suka dukanya ya kalau kemarin itu kan masalah minyak. Itu minyak itu kan harganya juga tidak stabil. naik turun. Sekarang 1 kilonya aja sudah 12.500. Itu saya belinya di Damaran. Itu kemarin juga ada kendala lagi masalah kedelai. Kedelai kemarin kan juga sempat naik banyak itu. Saya juga konfirmasi dengan pelanggan-pelanggan. Saya tidak menaikkan, cuma hanya mengikuti harga. Saya bilangnya gini, Bu, maaf Bu ya, ini saya bukan menaikkan harga tapi hanya mengimbangi harga kedelai. Itu gimana Bu? Oh ya enggak apa-apa. Itu alhamdulillah warung-warung juga memahami seperti itu. Jadi kita enggak terlalu repot gitu loh. Banyak yang memahami masalah kedelai, masalah minyak. Itu tadinya kan masuk ke warung paling kan sekitar 4,5, saya bulatkan menjadi 5.000. Itu jual warung ya sekitar 6.000 lah gitu. Ya sukanya ya sukanya ya kalau goreng itu pasti habis dan itu di warung-warung sukanya ya kalau musim hujan kayak gini tuh returnya nggak ada Pak gitu sukanya. Kedua kalinya yo seperti harga-harga ya kalau bisa yo ya bisa stabil gitu. Cuman susahnya kan kalau harga naik itu yang susah gitu loh Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada PLKB Tugu yang telah membimbing dan membantu usaha saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan. Jadi teman-teman kalau yang pengen berusaha ya marilah dengan sungguh-sungguh gitu. Kita belajari yang serius gitu. Mudah-mudahan alhamdulillah seperti saya juga berjalan sampai sekarang bisa untuk menafkahi keluarga dan anak-anak.